Mus'ab bin Umar salah seorang di antara para sahabat Nabi. Ia seorang remaja Quraisy terkemuka, gagah dan tampan, penuh dengan jiwa dan semangat kemudaan. Para ahli sejarah melukiskan semangat kemudaannya dengan kalimat seorang warga kota Makkah yang mempunyai nama paling harum. Mus'ab lahir dan dibesarkan dalam kesenangan dan tumbuh dalam lingkungannya. Mungkin tak seorang pun di antara anak-anak muda Mekah yang beruntung dimanjakan oleh kedua orang tuanya sebagaimana yang dialami oleh Mus'ab bin Umair. Mungkinkah kiranya anak muda yang serba kecukupan, biasa hidup mewah dan manja, menjadi buah bibir gadis-gadis Mekah dan menjadi bintang di tempat-tempat pertemuan akan meningkat menjadi tamsil dalam semangat kepahlawanan. Suatu hari, anak muda ini mendengar berita yang telah tersebar luas di kalangan warga Makkah mengenai Muhammad Al-Amin yang mengatakan dirinya telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa berita suka maupun duka, sebagai dai yang mengajak umat beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Di antara berita yang didengarnya ialah bahawa Rasulullah SAW bersama pengikutnya biasa mengadakan pertemuan di suatu tempat yang terhindar jauh dari gangguan segerombolan Quraisy dan ancaman-ancamannya, iaitu di Bukit Safa di rumah Arqam bin Abil Arqam. Maka pada suatu senja, didorong oleh kerinduannya, pergilah ia ke rumah Arqam menyertai rombongan itu. Di tempat itu, Rasulullah SAW sering berkumpul dengan para sahabatnya, mengajarkan mereka ayat-ayat Al-Quran dan mengajak mereka beribadah kepada Allah yang Maha Besar. Baru sahaja Mus'ab mengambil tempat duduknya, ayat-ayat Al-Quran mulai mengalir dari kalbu Rasulullah, bergema melalui kedua bibirnya dan sampai ke telinga, meresap di hati para pendengar. Di senja itu, Mus'ab pun terpesona oleh untaian kalimat Rasulullah SAW yang tepat menemui sasaran di kalbunya. Khunas bin Malik, yakni ibunda Mus'ab, adalah seorang yang berkepribadian kuat dan pendiriannya tak dapat ditawar atau diganggu-gugat. Ia wanita yang disegani bahkan ditakuti. Ketika Mus'ab memeluk Islam, tiada satu kekuatan pun yang ditakuti dan dikhawatirkannya ialah selain ibunya sendiri. Bahkan walau seluruh penduduk Makkah beserta berhala-berhala para pembesar dan padang pasirnya berubah rupa menjadi suatu kekuatan yang menakutkan yang hendak menyerang dan menghancurkannya, tentulah Mus'ab akan menganggapnya enteng. Tapi tantangan dari ibunya bagi Mus'ab tidak dapat dianggap kecil. Ia pun segera berfikir keras dan mengambil keputusan untuk menyembunyikan keislamannya sampai terjadi sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ia senantiasa berbolak-balik ke rumah Akram menghadiri majlis Rasulullah SAW, sedang hatinya merasa bahagia dengan keimanan dan sedia menebusnya dengan amarah murka ibunya yang belum mengetahui berita keislamannya. Tetapi di kota Makkah tiada rahsia yang tersembunyi. Apalagi dalam suasana seperti itu, mata kaum Quraisy berkeliaran di mana-mana mengikut setiap langkah dan menyelusuri setiap jejak. Kebetulan seorang yang bernama Utsman bin Talha melihat Mus'ab memasuki rumah Arqam secara sembunyi. Kemudian pada hari yang lainnya dilihatnya pula ia solat seperti Muhammad SAW. Secepat kilat ia mendapatkan ibu Mus'ab dan melaporkan berita yang dijamin kebenarannya. Berdirilah Mus'ab di hadapan ibunya dan keluarganya serta para pembesar Mekah yang berkumpul di rumahnya. Dengan hati yang yakin dan pasti dibacakannya ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk mencuci hati nurani mereka, mengisinya dengan hikmah dan kemuliaan, kejujuran dan ketakwaan. Ketika sang ibu hendak membungkam mulut putranya dengan tamparan keras, tiba-tiba tangan yang terulur bagai anak panah itu surut dan jatuh terkulai. Ketika melihat cahaya yang membuat wajah putranya berseri cemerlang, itu kian berwibawa. Kerana rasa keibuannya, ibunda Mus'ab tak jadi menyakiti putranya. Dibawalah putranya itu ke suatu tempat terpencil di rumahnya, lalu dikurung dan dipenjarakannya dengan rapat.
Demikianlah beberapa lama Mus'ab tinggal dalam kurungan sampai saat beberapa orang muslimin hijrah ke Habasyah. Mendengarkan berita hijrah ini, Mus'ab pun mencari muslihat dan berhasil mengelabui ibu dan penjaga-penjaganya, lalu pergi ke Habasyah untuk melindungi diri. Ia tinggal di sana bersama saudara-saudara musliminnya, lalu pulang ke Makkah. Kemudian ia pergi lagi hijrah kedua kalinya bersama para sahabat atas titah Rasulullah SAW dan kerana taat kepadanya. Pada suatu hari ia tampil di hadapan beberapa orang muslimin yang sedang duduk sekeliling Rasulullah SAW. Demi memandang Mus'ab, mereka menundukkan kepala dan memejamkan mata, sementara beberapa orang matanya basah kerana duka. Mereka melihat Mus'ab memakai jubah usang yang bertampal-tampal, padahal belum lagi hilang dari ingatan mereka pakaiannya sebelum masuk Islam. Tak ubahnya bagaikan kembang di taman berwarna-warni dan menghamburkan bau yang wangi. Adapun Rasulullah SAW menatapnya dengan pandangan penuh arti disertai cinta, kasih dan syukur dalam hati. Pada kedua bibirnya tersungging senyuman mulia seraya berkata, "Dahulu aku melihat Mus'ab ini tak ada yang mengimbangi dalam memperoleh kesenangan dari orang tuanya. Kemudian ditinggalkannya semua itu demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya." Suatu saat Mus'ab dipilih Rasulullah SAW untuk melakukan suatu tugas maha penting pada saat itu. Ia menjadi duta atau utusan Rasul ke Madinah untuk mengajarkan agama Islam kepada orang-orang Ansar yang telah beriman dan bermai'at kepada Rasulullah di Bukit Aqabah. Di samping itu, ia juga mempersiapkan kota Madinah untuk menyambung hijrah Rasulullah SAW sebagai peristiwa besar. Sebenarnya, di kalangan sahabat ketika itu masih banyak yang lebih tua, lebih berpengaruh dan lebih dekat hubungan kekeluargaannya dengan Rasulullah SAW berbanding Mus'ab. Tetapi Rasulullah SAW menjatuhkan pilihannya kepada Mus'ab dan bukan tidak menyadarinya sepenuhnya bahawa beliau telah memikulkan tugas amat penting ke atas pundak pemuda itu dan menyerahkan kepadanya tanggungjawab nasib agama Islam di kota Madinah. Mus'ab memikul amanat itu dengan bekal karunia Allah kepadanya berupa fikiran yang cerdas dan budi yang luhur. Dengan sifat zuhud, kejujuran dan kesungguhan hati, ia berhasil melunakkan dan menawan hati penduduk Madinah hingga mereka berduyun-duyun masuk Islam. Ketika tiba di Madinah pertama kali, ia mendapati kaum muslimin tidak lebih dari 12 orang, yakni hanya orang-orang yang telah bai'at di Bukit Aqabah. Namun beberapa lama kemudian, meningkatlah jumlah orang-orang yang memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Mus'ab memahami tugas dengan sepenuhnya hingga tak terlanjur melampaui batas yang telah diterapkan. Ia sadar bahawa tugasnya adalah menyeru kepada Allah, menyampaikan berita gembira lahirnya suatu agama yang mengajak manusia mencapai hidayah Allah, membimbing mereka ke jalan yang lurus. Akhlaknya mengikuti pola hidup Rasulullah SAW yang diimaninya, yang mengemban kewajipan hanya menyampaikan belaka. Demikianlah duta Rasulullah SAW yang pertama itu telah mencapai hasil gemilang yang tiada taranya, suatu keberhasilan yang memang wajar dan layak diperoleh. Dalam perang Uhud, Mus'ab bin Umar adalah salah seorang pahlawan dan membawa bendera perang. Ketika situasi mulai gawat kerana kaum muslimin melupakan perintah Nabi, maka ia mengacungkan bendera setinggi-tingginya dan bertakbir sekeras-kerasnya, lalu maju menyerang musuh. Targetnya untuk menarik perhatian musuh kepadanya dan melupakan kepada Rasulullah SAW. Dengan demikian, ia membentuk barisan tentera dengan dirinya sendiri. Tiba-tiba datang musuh bernama Ibnu Kumayyah dengan menunggang kuda, lalu menebas tangan Mus'ab hingga putus. Sementara Mus'ab meneriakkan Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang Rasul yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa Rasul. Maka Mus'ab memegang bendera dengan tangan kirinya sambil membungkuk melindunginya. Musuh pun menebas tangan kirinya itu putus pula. Mus'ab membungkuk ke arah bendera, lalu dengan kedua pangkal lengan meraihnya ke dada sambil berucap, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang Rasul dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa Rasul. Lalu orang berkuda itu menyerangnya ketiga kali dengan tombak dan menusukkannya hingga tombak itu pun patah. Mus'ab pun gugur dan bendera jatuh. Ia gugurlah sebagai bintang dan mahkota para syuhada.
Rasulullah SAW bersama para sahabat datang meninjau medan pertempuran untuk menyampaikan perpesahan kepada para syuhada. Ketika sampai di tempat terbaringnya jasad Mus'ab, bercucuranlah dengan deras air mata baginda. Tak sehelai pun kain untuk menutupi jasadnya selain sehelai burdah. Andai ditaruh di atas kepalanya, terbukalah kedua belah kakinya. Sebaliknya, bila ditutupkan di kakinya, terbukalah kepalanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, tutupkanlah kebahagiaan kepalanya dan kakinya tutupkanlah dengan rumput izkir. Kemudian sambil memandangi burdah yang digunakan untuk kain penutup itu, Rasulullah SAW berkata, ketika di Makkah dulu, tak seorang pun aku lihat yang lebih halus pakaiannya dan lebih rapi rambutnya daripadanya. Tetapi sekarang ini, dengan rambutmu yang kusut masai, hanya dibaluti sehelai burdah. Setelah melayangkan pandang ke arah medan laga serta para syuhada, kawan-kawan Mus'ab yang tergeletak di atasnya, Rasulullah SAW berseru, sungguh Rasulullah SAW akan menjadi saksi nanti di hari kiamat bahawa kalian semua adalah syuhada di sisi Allah. Kemudian sambil berpaling ke arah sahabat yang masih hidup, Rasulullah bersabda, hai manusia, berziarahlah dan berkunjunglah kepada mereka serta ucapkanlah salam. Demi Allah yang menguasai nyawaku, tak seorang Muslim pun sampai hari kiamat yang memberi salam kepada mereka, pasti mereka akan membalasnya.